hampir tiap minggu bisa 1-2 kali swab PCR. Karena untuk kepentingan pekerjaan. Jadi kalau kita mau ketemu pejabat, kami mau rapat, itu pasti swab PCR. Nah, jadi minggu itu saya swab PCR seperti biasa. Walaupun Sabtu saya udah merasa tenggorokan saya nggak enak. Karena istri baru pulang dari Bandung, saya juga baru pulang dari Solo. Waktu itu 10:30 malam, dia udah kasih tahu waktu di Bandung itu demam. Tapi kan saya nggak mungkin ngusir istri saya, tidak boleh masuk ke rumah. Sama mertua sama anak. Lalu mereka masuk, sebetulnya kita punya protap tuh sangat ketat. Jadi siapapun habis keluar kota, kalau masuk kita harus ada swab antigen. Tapi kadang-kadang kita lost kan, mertua, istri, anak kita bisa lost. Kita pikir nggak apa-apa. Masuk, Sabtu saya udah ngerasa nggak enak. Tenggorokan nggak enak rasanya. Kayak orang sakit panas dalam gitu. Nah, Minggu kebetulan rutin dites. Begitu tes Senin pagi, saya masih ingat tuh pagi-pagi. Saya kaget, jam 5 pagi kok telepon dari rumah sakit Pertamina. Wah, saya tahu ini pasti positif ini. Kalau ini pasti, begitu ditelepon gitu pasti positif. Nah, begitu positif, langkahnya apa? Langkah yang kita alamin, langsung kita harus buktikan. Nah, istri saya waktu itu saya juga suruh swab. Dia nggak mau, saya mesti swab, saya bilang. Mesti swab PCR, dia bareng. Dua-dua keluar positif. Nah, waktu itu saya suruh swab semua loh. Mertua semua saya suruh swab. Mama saya satu rumah saya suruh swab. Karena saya udah curiga nih, ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres ini. Sabtu, walaupun saya rutin swab semua. Mama saya negatif, mertua laki-laki negatif. Karena mama saya pun sebetulnya sudah tidak mau turun. Jadi mama saya sangat hati-hati. Mama saya udah bilang, saya nggak mau makan bareng kalian ini. Karena baru pulang dari luar kota ini semua. Tapi begitu hari Minggu, saya bilang, udah lama makan bareng lah, masa makan sendiri di bawah gitu ya. Mama saya akhirnya dia naik makan. Nah, dokter curiga. Dokter bilang kalau gitu lebih baik langsung ke rumah sakit. Kita mesti CT scan torak. Kita CT scan torak untuk tahu apakah paru-paru sudah ada bercak atau belum. Ya sampai, ya sekarang yang gawatnya nggak ada sopir yang bisa bawa kita juga kan. Siapa yang mau nyetir sekarang? Ayo udah nyetir sendiri aja. Nggak ada gejala, ya nggak enak aja tenggorokan. Sampai di sana dia scan katanya udah ada bercak, ya sedikit lah di bawah katanya. Terus saturasi oksigen turun ini. Lebih baik di opname. Masuk di opname, pas pada saya masuk itu COVID lagi turun sebetulnya. Makanya rumah sakit relatif kosong. Pas waktu itu masa lagi turun. Saya lupa sudah Maret apa April ya. Mungkin Maret kalau salah. Lagi turun. Lalu 2 hari kemudian, kata dokter lebih baik ibunya juga swab ulang. Termasuk bapak mertua. Jadi saya udah masuk nih. Saya, istri, mertua perempuan, dan Yosafat udah masuk ini. Datang. Lalu 2 hari kemudian, Minggu, tes lagi, Selasa apa Rabu gitu saya lupa. Tes lagi. Mama saya juga positif. Sama mertua laki juga positif. Jadi memang teorinya itu orang baru kena, dia inkubasi bisa 3 hari. Makanya kalau lihat dari cara dokter ya, ini saya disclaimer dulu ya. Ini yang saya cerita ini pengalaman saya, bukan berarti kebenaran secara medis ya. Ini tolong hati-hati nih. Yang saya ceritakan ini bukan kebenaran medis. Apalagi kita perdebatkan cara pengobatan. Makanya saya disclaimer dulu ini. Ini adalah pengalaman, jangan perdebatkan soal medis. Ini pengalaman saya saja. Memang ada dokter pun terpecah. Kita ngomong pakai ivermectin aja bisa terpecah kan. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu. Ada yang pakai semprotan yang cairan haisal
kasar atau apa istilahnya juga berdebat kita. Kita bisa berdebat. Jadi saya bukan mau masuk ke situ. Ini satu disclaimer dulu. Lalu ketika mama saya kena, dia masuk. Nah disitulah saya belajar satu hal. Kita ini nggak boleh panik sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan, makanya saya disclaimer ya, ini ada satu teori mengatakan, menghadapi virus itu hanya bisa dilawan dengan imun yang kuat. Karena kita setiap hari berhadapan dengan virus. Baik, kalau Anda mau menghadapi virus, Anda harus imun yang kuat. Nah ini pengalaman ketika kita baru masuk, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Saya cuma percaya satu hal, ya kalau Tuhan izinkan terjadi, ya kita harus terima. Itu secara teori, gampang ngomongnya. Tapi secara praktek, kita masih tuduh-tuduhan gitu loh. Kesel juga kan. Gue udah bilangin lu jangan ke Bandung. Bisa gitu kan. Gue udah bilangin lu jangan gini. Nah itu sesuatu yang jadi masalah gitu loh. Nah apalagi begitu mama saya udah mulai kena. Sini sebentar. Mama saya udah mulai kena. Kita mulai berpikir nih, mama saya tinggal sama saya. Kalau mama saya ada apa-apa, nanti keluarga yang lain bisa nuduh nggak? Itu nggak gampang gitu loh. Nggak gampang kalau kamu tinggal bersama orang tua tinggal sama kamu gitu. Nggak gampang sebetulnya. Apalagi kalau mertua tinggal sama menantu. Yuk kalau baik-baik nggak ada yang terima kasih. Tapi kalau ada apa-apa, lu jadi menantu bisa disarain habis. Nah berpikir dengan pengalaman seperti itu down itu saya. Jadi dari City kalau nggak salah pertama cuma 30 atau berapa, terus City-nya itu drop. Dan mulai saturasi pun susah. Saya mesti dibantu oksigen itu. Kalau nggak bisa di atas 55. Kenapa? Karena mikir kan. Ada kesel, ada marah, ada nggak terima. Ini kan bisa diantisipasi. Kita protap gitu besar. Kok bisa terjadi gitu. Terus bayangin lagi. Kalau saudara kita nanti nuduh kita. Kalau terjadi apa-apa sama mama. Dan kita masing-masing kenal pribadi saudara kita juga gitu kan. Wah ini kalau dituduh kayak gini nanti gimana ini. Ini. Terus udah isi saya kena. Lagi hamil. Kita ngomelin dia juga nggak lucu kan. Ngomongin mertua juga, kita juga nggak enak sama mertua gitu. Sama orang tua. Itu kalau udah apa-apa, dia disalahin bagaimana? Nah pikiran-pikiran itu yang menjatuhkan kita punya imun sebetulnya. Langsung drop. Begitu dicek lagi swab, tambah turun. Dan saya udah mesti pakai oksigen itu. Kalau enggak, nah sampai ke titik itu, saya mulai berpikir akhirnya, udah sampai ke titik itu kan. Saya ngomong sama mama saya. Istri saya pindah kamar yang lain, kita satuin kamar karena agak kosong. Kebetulan agak kosong, rumah sakit, masukin. Mama saya ngerti, saya takut. Takut terjadi apa-apa sama dia gitu. Lalu mama saya ngomong gini sama saya udah tua, Hop. Kamu nggak usah pikirin saya. Yang penting kamu hidup. Kamu nggak usah stres, kamu nggak usah pikirin saya udah tua. Kalau sampai masih selesai pun, ya sudah. Tapi yang penting kamu nggak boleh. Nah, ini mama saya udah ngomong gitu nggak. Akhirnya waktu selesai kita doa, nah, saya mulai ingat ini loh. Saya ingat dulu kalau ribut, saya mau lari heart rate saya naik. Terus waktu saya di dalam Makobrimob, di titik nadi terendah saya, ketika masih proses bercerai itu, nah tensi saya itu tinggal 80-50. Dokter bilang ini bisa stroke nih, bisa mati nih. Lalu diajak ngomong. Nah di situ saya mulai temukan. Ini juga disclaimer, mohon maaf untuk yang misalnya ada yang non-Kristen ikut menyaksikan acara ini. Karena saya Kristen tentu saya baca firman Tuhan, Alkitab saya temukan itu ya. Nah saya waktu doa. Jadi saya tuh orang nggak boleh panik attack. Kita bisa bayangin ya.
kita yang sehat saja. Kamu kalau diserang panik, kamu punya tensi bisa turun, kamu punya nafas, kamu punya dada bisa sesak. Nggak ada COVID aja kamu bisa sesak di sini. Ditekan dadanya, sama ini panas. Nah, saya bersyukur punya pengalaman itu di Makobrimob. Yeah. Ketika kita titik panik, kita lagi titik paling rendah, jatuh. Kita takut, apa kata orang, cerai gitu loh. Terus apa kata orang, masa gue kasih bini gue punya pacar? Apa kata orang, harta gue habis? Kita tuh terlalu takut apa kata orang. Itu yang down. Tuh kita juga mulai berpikir untuk COVID. Wah, kalau gue mati kena COVID, wah lawan-lawan gue bisa ngakak ketawain gue nih. Bisa syukurin tuh. Bahkan bukan dari lawan yang non-Kristen ini. Orang Kristen juga banyak yang bisa suka menghakimi. Nah kan Ahok berdosa kan? Gue bilang apa? Masuk neraka Ahok kan? Pendeta bisa ngomong begitu juga. Kita bisa menghakimi. Ya, itu pikiran-pikiran itu sangat tidak menolong. Kita begitu marah, begitu benci memikirkan itu. Itu membuat kita drop. Makin kita pikir itu makin kita drop. Kita berpikir, wah kalau gue mati nih, pasti nih semua yang benci gue atau yang orang Kristen bisa ngatain gue. Itu bukti dia dosa tuh. Orang Kristen suka begitu, tau gak? Orang Kristen kadang-kadang. Itu yang kita pikirin seperti itu titiknya. Marah saya rasanya tuh. Makin Anda marah, makin kamu drop oksigen. Makin bahaya. Ini lucu nih. Ini satu. Akhirnya saya di dalam rumah sakit itu, saya mulai berpikir, udah makanannya nggak enak. Lihat anak juga kena, udah rewel. Wah, ini satu rumah. Istri juga lagi hamil. Wah, dia juga merasa salah gitu tuh nggak? Dia juga merasa bersalah. Dia menangis, tambah parah lo nangis. Lo tambah sesak, tambah susah napas. Jadi banyak orang kena nangis-nangis kan. Tambah parah lo nangis, tambah susah napas. Kita lihat dia tambah susah napas, kita tambah tegang, tambah kaget. Nah akhirnya saya balik, ingat pengalaman di Makobrimob. Apa yang saya ingat di Makobrimob? Waktu itu, ya sudah. Saya ingat. Saya minta damai sejahtera dari Allah. Jadi kuncinya ini adalah ketenangan pikiran. Kita bisa dengar hati yang gembira adalah obat. Itu ngomong doang gampang. Saya pernah panic attack, itu dada nih sesak waktu di dalam Makobrimob. Kebangun kayak jantung. Saya panggil penjaga. Pak, tolong Pak, tolong Pak. Saya jantungan Pak. Biasa Pak, orang baru masuk gitu katanya Pak. Lo lari aja dia bilang. Aku mikir, gue lari? Kenapa aku masih bisa mikir gue? Takut kalau lari, takut ditembak lagi. Aku diem. Berarti enggak ya. Tapi betul ingat lagi, balik lagi. Akhirnya saya mulai ngerti. Pikiran ini mengkontrol kita. Akhirnya saya balik. Saya mulai gunakan perspektifnya Allah. Ketika Allah izinkan ini terjadi pada saya, pada keluarga saya, ini mempunyai maksud. Nah, saya mulai gunakan perspektif Allah melihat ini semua. Saya mulai ingat teman saya pernah bilang, tau nggak, waktu baru awal-awal COVID, dia bilang begini sama saya pengen lu kena COVID, dia bilang, lu gila lu, gue bilang, lu gila lu, gue bilang, serius, dia bilang, karena dia olahraga terus, dia tahu imun dia bagus. Jadi ada orang yakin dia olahraga bagus. Kenapa? Waktu itu belum ada vaksin, tau nggak? Ini vaksin alami, dia bilang. Kalau gua kena virus, ini vaksin alami, dia bilang. Ini bukan persekian persen, asli virusnya, dia bilang. Langsung badan saya kan terlatih untuk, aku pikir-pikir dulu, gue bilang dia gila. Tapi itu saya kena, saya mulai berpikir perspektif Allah gitu ya. Gue udah vaksin 2 kali aja masih kena. Vaksin itu ada yang 0 titer imunnya. Wah, saya bilang, saya nggak berpikir terlalu panjang. Mungkin Tuhan punya maksud. Apa maksud pertama? Ingatkan saya kembali, saya sudah terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu lagi sama Tuhan duduk hadirat dia itu seperti di Makobrimob. Di Makobrimob saya bisa berjam-jam duduk sama Tuhan ngomong. Sekarang saya begitu sibuk. Saya hanya saat teduh pagi doang.
Wah, ini begitu masuk ke rumah sakit, wah ini kesempatan nih kita untuk saat teduh nih, untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu saya paling ingat itu apa? Itu ada Filipi 4. Kalau diurut dari ayat 4 sampai ke ayat ke-8, itu saya coba hafalin itu, ayat itu gitu. Yang keberapa? Bersukacitalah. Sekali bersukacita itu saya pikir Yesus suruh kita bersukacita. Ini disclaimer, mohon maaf ya kalau ada yang non-Kristen hadir di acara ini. Yesus suruh saya bersukacita, nggak salah. Gimana mau bersukacita kalau dikurung dalam tahanan kok? Nah, terus saya mulai dapatin apa? Oh, saya ngerti nih. Saya baca lagi ke bawahnya lagi, saya ketemu tuh ayat ke-7-nya. Saya mulai ngerti. Ini anugerah. Damai sejahtera, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saya mulai ngerti ini grace, ini anugerah. Itu yang saya bisa menjawab ketika ada Romo nanya sama saya kardinal beliau. Kenapa Pak Ahok bisa begitu tenang ya waktu divonis penjara? Akhirnya saya bisa ketemu, itu anugerah. Saya bisa mengerti kenapa para reformator 600 tahun yang lalu dibakar hidup-hidup bisa nyanyikan lagu him. Ini anugerah. Saya mulai bisa mengerti ketika Stefanus dirajam mati, dia bisa melihat pintu surga terbuka. Ini anugerah. Saya juga bisa mengerti ketika Yesus yang adalah manusia 100%, dia adalah firman Allah jadi manusia, dipaku di kayu salib, ketika roh Allah meninggalkan dia tidak mencaci maki. Ini ada anugerah itu. Ketika orang dihukum martir, kenapa dia bisa begitu tenang? Karena ada anugerah. Nah, saya mulai mengerti, berarti Tuhan kasih saya anugerah gitu tenang waktu putusan vonis pengadilan. Nah, ini pengalaman di Makonya saya bawa waktu saya kena COVID. Dan ketika saya mulai jadi agak kacau nih, mulai agak, kita manusia tuh bisa stres. Lihat mama kita, lihat anak kita, lihat istri kita bisa down gitu loh. Apalagi kita yang suka terlalu banyak baca kiriman itu ya, WhatsApp grup itu ya. Kiriman WA, aduh nakut-nakutin orangnya mengerikan itu. Itu nggak ada kebenaran apa enggak, nakut-nakutinnya lebih ngeri kita. Kita nonton itu, tambah panik kita, tambah takut. Lalu saya tahu yang kedua, ini adalah usaha, saya bilang. Inilah Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kita dipanggil satu tubuh dan bersyukurlah. Itu titiknya. Jadi ketika saya hadapin ini semua, saya mulai mengerti. Saya minta damai sejahtera Kristus perintah saya. Supaya ada damai Kristus perintah hati saya, pikiran saya. Dan saya bersyukur. Saya mulai berpikir. Saya mulai bercanda sama istri saya. Wah, ini kayaknya baby moon ini. Baby moonnya di rumah sakit ini. Kita mesti doa bareng nih, baca Alkitab ini. Nah, waktu saya mulai, terus mama saya punya masalah juga. Saya tahu mama doa masing-masing. Saya tahu mama saya juga berdoa, dia bisa ngomong sendiri lah sama Tuhan istilahnya. Itu sampai ada satu perawat bilang gini sama saya. Jarang loh Pak, dalam 3 hari kadar CT-nya naik sampai di atas 10 lebih naiknya. Jarang Pak, dia bilang. Nah, jadi akhirnya begitu saya bisa dapatin damai Tuhan, saya bersyukur, ini tiba-tiba naik. Nah, ada satu ya, saya nggak bisa nyanyi. Ini untung gara-gara masuk ke Makobrimob. Kalau saya stres, saya ingat lagu ini dari Pendeta David Tiu. Kalau di persekutuan doa, saya sering dengar lagu ini. Dan saya sering berusaha nyanyi dalam hati. Karena kalau saya nyanyi kencang, satu deretan depan samping pasti liatin gua. Karena nadanya nggak cocok semua gitu loh. Masih semua pada balik liatin siapa yang nyanyi nih. Tapi saya ingat itu lirik dengan baik. Ya ketika hati kita galau, kan kita manusia kan ada roh ya. Dan kita bersyukur jadi orang Kristen. Ada roh Allah tinggal dalam kita. Dan roh Allah ini yang ngajarin kita bernyanyi, bermuji Tuhan, mengingat firman Tuhan. Ini roh Allah yang diam dalam kita. Yang kita tinggal kan cuma casing. Sementara yang kita ini kan, kita kan rohnya kita nih. Nah itu lagu tuh bagus gitu tuh lagu ya. Pak Hok, liriknya apa Pak Hok? Liriknya Hai apa? jiwaku,
Jadi kalau saya nyanyiin jangan diketawain saya nyanyi aja enggak. Sekarang saya lebih bagus dikit lagi Ya, nih. coba Pak Ho. Hai Lagu tuh kira-kira jiwaku. gini. Hai jiwaku, mengapa risau, terus gelisah di dalamku. Hai jiwaku, pandanglah Allah, Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Dia akan segera menolongku. Allahku dan kekuatanku, Dia akan segera menolongku. Wah, Pak Ho, ini nyanyinya udah jauh lebih bagus, Pak, setelah lewat Makobrimob, Pak. Ya. Sebelum masuk saya Mako, nyanyiin lagu itu dalam hati saya. Saya nyanyiin lagu itu. Saya tahu Tuhan pasti tolong saya. Segala panik, saya nggak mau ada kepanikan. Nggak boleh ada kepanikan. Kita kenapa panik? Saya berpikir, kita takut mati. Kita takut dikatain orang. Kita takut disalahin orang kita tinggal. Itu semua pikiran-pikiran itu, kalau COVID, saya waktu sering cek, ini kita cerita mundur ya. Dokter-dokter di Pertamina, ini Muslim malah nih dokternya. Dia cerita sama saya begini. Kan saya sering ambil tes swab. Saya pernah kena sakit gara-gara salah makan, saya diare, lalu diinfus. Sambil tunggu infus, ya jadi kita ngobrol gitu loh. Karena saya nggak diopname, dia ngobrol. Dia bilang, Pak, Bapak percaya nggak Pak? Rata-rata yang kena COVID, yang down, yang jatuh itu, yang khawatir Pak. Yang banyak pikiran. Justru COVID ini harus dilawan dengan nggak boleh banyak pikiran. Kita nggak mau berdebat COVID ini dari mana gitu ya. Tapi Tuhan izinkan, saya pikir ini ada maksud. Orang mulai harus berpikir untuk konsentrasi gitu. Itu nggak boleh terlalu sibuk dengan dunia ini, dengan harta, tiba-tiba kamu merasa harta kamu nggak ada guna. Sekarang rumah sakit begitu penuh, kamu bisa merasa punya duit pun susah dapat tempat. Mau cari oksigen pun susah. Karena tiba-tiba oksigen kita kurang. Nah, jadi dia bilang gini, saya mulai, setelah saya kena, baru 2 minggu yang lalu, teman saya telepon saya. Saya bilang, ada apa kok? Taman gereja. Dia bilang, anak saya kena. You bisa nggak kamu hibur dia, kamu telepon dia. Kamu ngajak dia ngobrol. Kan dia agak-agak down, dia bilang. Dia turun terus. Tapi ada satu kalimat yang menarik, dia ngomong gini sama saya. Tapi saya bingung nih, Hok. Dia bilang, apa kok bingungnya? Ini pegawai-pegawai yang nularin anak saya, biasa-biasa saja ya, dan sembuh dengan cepat. Kenapa kita nggak cepat sembuh? Kok pegawai sembuh dengan cepat? Saat dia ngomong tuh saya mulai pikir ya. Saya ada teman lagi satu cerita. Teman saya pegawai 200-an sembuh. Saya masakin tim dari Sinse untuk detox paru-paru katanya. Nah, makanya saya bilang saya disclaimer ya. Saya tidak mengatakan obat apa yang benar ya. Saya pun pernah dengar cerita ada orang sembuh gara-gara salah minum apa tuh enggak? Buat kumur-kumur betadin diminum dia. Wah, dia kepanasan mencet setengah mati. Lalu dia sembuh. Tapi ini bukan berarti satu kebenaran. Sama juga kita berdebat soal apa yang ivermectin itu. Banyak orang bilang itu sembuh karena bisa kombinasi dari berbagai macam obat. Dan sampai hari ini sekali lagi disclaimer ya, kita semua tidak pernah tahu orang setelah minum Avigan, setelah dihantam infus remdesivir untuk sembuh, efek kedepannya apa? Nggak ada yang tahu. Karena ini barang baru semua. Iya, betul. Tapi satu hal yang saya tahu, mau efek obat apapun, balik lagi ke soal pikiran. Kalau Anda terlalu takut efek obat, kamu sakit langsung. Karena pikiran kamu akan merusak tubuh kamu. Karena kamu khawatir. Semua ada. Makanya di situ harus ada kabar gembira. Saya mulai berpikir, satpam saya kena, pengawal saya kena, pembantu saya kena. Ini kemarin satpam saya baru kena lagi positif. Saya kan rutin tiap minggu cek. Saya swab, biasa semua juga dikasih swab antigen. Kemarin begitu swab antigen, ada satu satpam yang 2 garis. Waduh,
langsung kita minta langsung swab PCR. Tadi pagi dia kasih tahu sama saya. Saya punya negatif, istri saya nggak mau swab. Dia bilang, kalau kamu negatif pasti gua negatif, dia bilang. Begitu saya negatif, satpam saya positif. Mereka ada gejala nggak? Nggak ada gejala. Nah yang lain, mau nggak mau kita mesti tes. Kita langsung kurangin. Sopir kurangin, pengawal kurangin, satpam semua kurangin yang masuk. Nah, saya mau balik cerita ini. Saya mulai berpikir, semua yang kena, yang saya tahu pengawal-pengawal saya yang kena, satpam yang kena, pembantu yang kena, itu hampir ada gejala, semua ada gejala, demam, ada batuk. Tapi begitu mereka isoman, cepat sekali sembuh. Nah, saya mulai berpikir kenapa atau enggak? Mereka mungkin easy going, atau dia terlalu happy. Gimana nggak happy, tiba-tiba bos kasih madu asli, tiba-tiba bos kirimin jeruk, tiba-tiba bos kasih duit, beli makan yang lebih enak, nggak perlu kerja. Nah, saya pikir, ini mungkin salah satu rahasia juga kan. Tapi yang kita kelas menengah, pada tewas tuh rata-rata gue bilang. Banyak yang mati. Kenapa? Down dia, nangis-nangis. Begitu kena nangis-nangis, telepon. Ketakutan. Nah, ibarat bapak saya cerita dulu, mau perang dunia kedua, Jepang belum masuk, udah ngompol kita dengar Jepang mau masuk. Saking takut kejamnya Jepang. Gimana mau perang, dengar Jepang lah udah ngompol. Nah, itu yang terjadi sama kita sebetulnya. Kita belum kena COVID, aja ketakutan semua, tahu nggak? Saudara kena ketakutan semua. Gimana imun kita nggak turun? Mama saya contoh. Mama saya ini kan gemuk kan, berat gitu kan. Makin lama naik tangga tambah capek dia. Karena dikirimin semua orang tentang COVID. Minum ini, makan ini, olahraga itu. Tambah stres tuh kamu baca itu semua. Tambah stres mama saya. Imunnya tambah turun. Lalu saya pulang dari COVID, takut inilah. Dengar cerita orang lagi. Selesai COVID itu bahaya loh, bisa sesak loh. Darah bisa beku loh. Nanti bisa mati mendadak. Banyak juga yang ditemukan udah sembuh dari COVID 2 minggu mati mendadak karena sesak napas. Wah, tambah takut lagi lu baca itu. Orang bisa takut seperti itu karena terlalu banyak cerita kan. Tante saya kemarin baru sembuh. Udah masuk, udah ngomong ke mama saya. Nanti semua uang saya kasih kamu aja katanya. Gue pasti udah gak lama meninggal. Mama saya, lu jangan ngomong sembarangan lu. Lu bisa sembuh. Lu jangan ngomong sembarangan. Nah itu yang ada di pikiran kita semua. Begitu dengar COVID, kita bayanginnya kematian. Kita nggak pernah berpikir perspektif begitu dengar COVID. Sekarang saya cerita sama mama saya. Wah, mama saya bilang teman saya pada vaksin, titernya ada yang 0, cuma 10, 12. Saya kena COVID 60-an, kata mama saya bilang. Kamu berapa? Saya 250, mas. Saya bilang. Wah, saya bilang ini vaksin yang terbaik. Anak saya kena, si Niko juga. Nah, kenapa kita menggunakan perspektif ketika kita kena, Tuhan izinkan ini ada vaksin terbaik. Vaksin dengan virus yang hidup. Ketika kita punya badan kita sehat, kita bisa mengalahkan itu dengan imun yang baik. Nah, sekarang mama saya bisa jalan keliling. Dulu takut keluar dari rumah. Tuh, sekarang dia tiap pagi bisa keliling setengah jam. Bisa jemur. Dia tutup pakai masker. Wah, sekarang dia jalannya udah kenceng mama saya. Kenapa? Berat badannya turun banyak. Dia lebih sehat. Nah, artinya apa? Kita manusia bisa doa, bisa takut, tapi tentu kita harus lakukan. Nah, ini kalau saran saya, kalau orang kena di positif COVID, satu, Anda jangan sembunyikan. Ketika Anda punya gejala batuk-batuk, itu sering terjadi sama pembantu kita. Ketika pulang dari kampung, dia batuk-batuk, demam, dia nggak mau kasih tahu kita, dia takut. Satpam kita juga takut. Nah, kita bilang aja sama mereka, kalau kamu demam-demam pulang aja, kita tes. Kalau saya positif, isoman, gaji tetap full. Kalau kirimin makanan, nah dia akan ngaku tuh mungkin. Tapi ada juga orang yang takut. Ini yang bahaya tuh nggak? Ada saudara kita demam, nggak mau ngomong. Nah, kalau ada gejala demam atau pilek, lebih baik ada swab lah. Kalau biaya nggak ada, ya swab antigen. Ini mah. Ada swab antigen, kalau itu positif, baru lanjut ke PCR. Nah, kalau sampai ternyata PCR itu positif, langkah pertama lapor ke RT. Lapor RT Anda. Kebetulan kalau saya dikasih depan saya RT RW sebelahan rumahnya. Saya langsung lapor mereka. Dia langsung bawa orang kelurahan disinfektan satu rumah.
Lalu lapor puskesmas terdekat supaya dia kasih saran obat apa. Kalau saya kebetulan orang Pertamina, ya tentu Pertamina handle gitu ya. Jadi kalau orang biasa bisa ke puskesmas terdekat, Anda bisa tahu paket obat udah ada. Anda harus minum itu obat. Sambil isoman, mulai kunci diri dari tetangga yang lain. Jadi nggak boleh malu kena COVID. Anda harus sampaikan. Nah, kecuali ada orang tua yang takut ya. Saya waktu itu nggak mau ngomong, saya pasti kaget. Cucunya, anaknya, cicitnya semua masuk. Ini 95 tahun. Makanya saya bilang COVID itu kalau kita handle dengan cepat, harusnya tidak membawa kematian. Tapi ketakutan atas COVID, itu kemungkinan besar kita bisa mati sebetulnya. Karena imun kita turun. Itu yang terjadi. Apalagi kalau udah kena, saya bilang panic attack, nyerang, lebih celaka lagi. Nah itu kita lakukan. Sekarang kondisi rumah sakit memang penuh. Kami di Pertamina, mau tidak mau, kerjasama. Pertama, Ukrida. Saya kemudian kenal yang punya yayasan Ukrida. Itu Uki, Pak Uki. Rumah sakit itu udah jadi, dengan dapat izin. Akhirnya saya bantu, suruh kerjasama dengan Pertamina dioperasikan RSPP. Ukrida. Nah, lalu kita bangun yang Simpruk ya. Menteri BUMN, maunya Simpruk. Nah, sekarang kita lagi kerja ini di Es Parman, dekat Perni, 300 bed lagi. Kita harapkan 1 bulan bisa selesai. Lalu hari ini kita mulai operasikan rumah sakit asrama haji. Nah, kalau kena, kalau datang ke IGD, nunggu, jangan pulang ke rumah kalau Anda udah sesak. Nah, saya mau sharekan, saya nggak tahu bisa share nggak satu video ya. Ini video sangat baik. Ini diajarkan di rumah sakit RSPP juga. Kemudian dia orang Amerika, dokter. Bagaimana ketika Anda saturasi Anda turun, Anda posisinya tengkuruk, kayak orang sembahyang, lalu Anda tarik nafas yang dalam, lalu batuk-batuk. Saya nggak tahu Putri bisa keluarkan nggak video itu sebentar. Mungkin beberapa udah viral, udah pernah terima. Batuk-batuk itu kan menolong Anda punya paru-paru yang tersumbat oleh cairan lendir itu bisa lepas. Biasa oksigen Anda bisa membaik. Jadi sambil nunggu harus lakukan itu. Karena oksigen juga kadang-kadang kesulitan dapatin oksigen ya. Jadi kita harus lakukan seperti itu. Nah lalu ada lagi yang harus Anda lakukan ketika Anda kena seperti ini. Maaf Pak Ahok, apakah videonya mau diputar apa dulu? Atau saya nggak tahu, mungkin perlu diputar ya. Ini bukan iklan kok ini kok. Diputar aja. Bisa nggak? Putar aja ya, Pak Ahok. Lanjut bisa aja. Diputar Oke. Bisa Kita diputar nggak? Itu ya, bisa. Sudah siap. Anda lihat. Jadi langkah pertama itu kalau Anda cepat ditangani dengan obat. Kalau Anda demam, minum Panadol aja udah. Bukan saya iklan Panadol. Anda minum Panadol aja. Terus Anda beli NaCl, ini saya lakukan ya. Sekali lagi ini bukan berdebat medis ya. Pertama kan masuk di tenggorokan dan hidung. Anda tahu nggak cairan NaCl buat infus itu loh? Itu adalah cairan garam yang sama dengan cairan tubuh kita. Jadi Anda beli yang buat suntik vitamin itu dilobangin, Anda tarik, Anda tembak ke hidung Anda sambil Anda hisap. Jadi kayak Anda kelelep air gitu, sampai keluar air garamnya dari mulut. Ini Anda semprot-semprot kiri kanan. Jadi habis ketemu orang Anda semprot itu. Terus Anda bisa beli betadine atau semacam obat kumur yang biru itu. Kumur-kumur tenggorokan. Karena pertama masuk kan di daerah sini. Anda begitu bangun udah nggak enak, Anda mau agak flu aja semprot dengan NaCl sangat nolong. NaCl kan murah. Obat infus itu loh. Beli yang 1 liter. Beli yang kayak tabung buat, bukan tabung suntik ya semacam tabung suntik itu loh. Buat infus itu Anda suntik ke sini sampai dihisap. Itu sangat menolong. Kadang-kadang orang lambat negatif karena masih ada sisa virus di hidung. Makanya mesinnya bacanya tetap Anda dianggap masih positif. Karena masih ada sisa. Walaupun titernya udah di CT udah 33 sampai 40. Kalau Pertamina punya mesin sampai 40 pas pun masih positif. 40 ke atas baru negatif. Nah ini gerakan saya kira ini salah satu cara ketika oksigen Anda turun saturasi. Coba bisa jalan nggak? Ada suara nggak tuh coba? Nah ini sampai batuk-batuk kan. Sampai turun gitu tarik nafas batuk. Anda harus batukin gitu. Jadi supaya paru-paru Anda yang tertutup tuh bisa kebuka.
ini memang sangat menolong. Di RSPP pun ngajarkan begitu, perawat yang home care. Jadi posisi seperti ini, terus batukan. Ya. Karena kan oksigen susah, ventilator kadang susah, ini salah satu cara nolong yang cepat. Ya. Ini kalau gagal pernapasan ya itu. Ya, saya kira bisa dibagikan ini. Video ini untuk orang praktek supaya ngerti. Ya, video ini hanya 3 saya menit. pribadi sudah pernah dapat dan sempat viral video ini. Dan ini sini kita... ini bukan hoax ini diajarin dokter. Ini serius. Yang sama anak teman saya sampaikan dia seperti ini, dia merasa naik langsung. Kayak magic dia bilang. Ini kayak magic ya, lakuin itu bisa nolong dia bilang. Ini pengakuan orang yang ngalamin, saya kasih tahu dia. Kayak magic dia bilang. Nah, yang penting itu memang pikiran. Nah, ini cara terbaik untuk mengirim oksigen ya. Posisi tengkurap. Dan cairannya juga bisa lepas. Ya. Dan saya kira ini cukup penting. Anda tonton sebentar ya. Ya, sama mana ya? Bukan jendela ya? Hah? Takutnya kalau jendela lupa. Yosafat di mana? Yosafat di mana? Pak, Yosafat di mana? Yosafat di mana? Ya, saudara, itu panduan pengalaman yang diberikan, bahkan sudah diterapkan ya di rumah sakit RSPP ketika pasien membutuhkan kondisi pernafasan yang lebih baik. Saya percaya bahwa video ini sudah pernah kita lihat ya. Betul, ini sempat viral videonya. Betul, sangat menolong sekali. Silakan. Ya. Yang kedua, ini yang kita lagi lakukan, ini juga bukan promosi. Kami Rumah Sakit Pertamedika ini adalah salah satu anak perusahaan Pertamina di bidang kesehatan. Kita tahun ini akan buka lagi di Makassar, buka lagi di Bali. Kita udah akuisisi beberapa rumah sakit, termasuk Perni itu udah di bawah Pertamedika. Jadi beberapa rumah sakit milik BUMN itu diakuisisi menjadi satu klaster kesehatan. Ini Pertamina yang lead, Pertamedika yang lead ini. Ya sebentar saya piring. Sebentar, ini anak gitu tuh, kalau di rumah begitu. Ayo, diam. Diam ya, oke, diam ya. Oke. Ya, jadi Pertamedika ini sekarang karena situasi gitu banyak, kan ada orang yang nggak perlu di opname di rumah sakit. Ya, kita sebentar ya. Oke. Anak saya sebentar, dia minta, sorry ya, karena dia ambil Alkitab. Dia kalau datang, dia mau minta duduk, pasti dia ambil Alkitabnya duduk sama saya. Supaya mau duduk sini, dia mau baca Alkitab, dia bilang. Kalau saya tolak, takutnya dia pengaruhnya beda. Dia kira nanti bapaknya lebih penting ngomong sama orang daripada dia ngajak baca Alkitab. Oke, yuk baca Alkitab ya. Oke. Oh, udah dah. Oke, baca sebentar ya. Oke, jadi kami membuat, Pertamedika itu membuat IHC Telemed. Itu adalah aplikasi untuk supaya orang-orang itu langsung ada paket obatnya. Tapi datanya kita ada di rumah sakit supaya kita bisa kontrol. Nanti ada orang yang terpaksa harus dibawa ke rumah sakit, harus dirawat di rumah sakit, maka kita udah punya data. Ini yang membedakan dengan aplikasi yang lain. Jadi kita pengen membantu orang selama masih bisa di rumah, paket obatnya semua bisa dikirim. Dia masuk ke aplikasi itu, lalu kalau lihat datanya kurang baik, dia bisa langsung diutamakan, bisa masuk ke rumah sakit. Ini kelebihan kita buat aplikasi ini. Karena nggak mungkin rumah sakit menampung banyak orang seperti ini. Ini yang mau kita lakukan. Jangan dipegang. Oke ya, udah ya.
Aku baca sebentar ya. Oke, dadah. Oke, dadah. Dadah. Oke. Ini pegang kita. Oke. Ya. Baca di sini ya. Oke. Oke. Ya, jadi coba bisa ditampilkan nggak yang IHC itu? Ini sekarang baru ada di Android, belum di iOS. Jadi IHC Telemed. Telemedika medis ya, telemed. Nah, ini yang kita ingin supaya kita bisa bantu orang-orang yang mengalami positif COVID ini, bagaimana dia tahu isoman, bagaimana obat paketnya, lalu kalau dia tingkatnya dia memang agak sesuatu dibutuhkan rumah sakit, sudah ada link untuk rumah sakit. Nah, ini yang kita bisa lakukan. Karena COVID ini, kita nggak tahu habis gelombang 2 ada gelombang 3, gelombang 4 kita nggak tahu. Dan kita harapkan vaksin dari pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Beberapa negara udah bisa bebas karena dia vaksin udah mencapai istilahnya komunitas yang pas gitu ya. Nah, ini yang kita ingin lakukan. Nah, ini bisa di-share. Ini aplikasi yang kita lakukan. Yang ada hubungan dengan seluruh jaringan rumah sakit Pertamina nanti. Ini bisa nyaksikan sebentar. Ya, ini tutorialnya gitu ya. iOS butuh waktu. Kita harapkan 1-2 minggu iOS bisa jalan. Ya, ini cara kita untuk bantu. Kita harapkan 1 bulan ini yang rumah sakit model Simpluk di S. Parman bisa mulai siap untuk operasi. Kita mulai merekrut tenaga kesehatan dari daerah-daerah yang fresh yang mau masuk untuk bantu. Nah, ini kenapa kita penting untuk trace semua tuh kita bisa punya data. Kelebihannya kita punya data kesehatan nanti dari si pasien dan jaringan kita bisa ada di seluruh Indonesia. Ya. Saya kira itu sih yang bisa kita bagikan, Fu. Selain aplikasi ini sebagai penutup, nah, jadi bisa banyak pilihan. Yang pakai iPhone mungkin butuh waktu 1-2 minggu lagi. Saya sendiri pun belum bisa karena saya nggak ada Android. Semua base-nya iOS.